3 hari nggak ada pakan datang, maka kita kira-kira butuh beli itu waktu pakannya sisa berapa. Ini tinggal Ya, mungkin kita mulai dulu dari practitioner gitu ya. Nah, di sini ada sekilas informasi terkait pelatihan ya. Kalau bisa dibaca ada beberapa komentarnya ya. Data ini akan kita gunakan untuk mengolah data hasil pelatihan ini, apa sih dampaknya, bagaimana bermanfaat pelatihan yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, nanti akan kita olah menjadi suatu artikel yang akan dipublish. Tetapi untuk data-data pribadi atau di sini kita minta nama, usia dan tahun, itu tidak akan kami kasihkan. Hanya terkait ngasih dampak dari pelatihan ini saja. Mohon bisa Misalkan gini, di wisata Kampung Haji ada nggak sih tanggal-tanggal khusus? Oh dia tuh rame nih. Ada. Kapan kira-kira? Tanggal merah. Ya. Kalau lagi nggak merah, lebaran. Lebaran gimana? alhamdulillah. Alhamdulillah apa rame enggak gitu? Oh rame ketika lebaran. Ya. Nah sekarang kalau misalnya kita lagi bicara jualan, Takutnya ada yang dibuang, kalau terlalu sedikit terus nanti takutnya itu ada orang mau beli tapi kurang. Nah, di sini tuh tadi ada yang namanya safety stock sama reorder point. Safety stock tuh kita stoknya berapa sih supaya kalau ada orang mau beli itu kita tetap bisa jual. Sedangkan kalau yang tadi reorder point tuh kapan sih kita beli, kalau stoknya tinggal berapa tuh kita beli. Nah, di sini tuh saya bantu sedikit buatkan untuk Excel-nya itu gimana caranya kita tuh bisa tahu kapan kita perlu nyetok berapa sama kapan kita perlu beli, supaya apa, supaya tidak ada kekurangan. Cuman kalau berbicara kelebihan di sini kurang bisa diakomodir ya. Cuman kalau kita berbicara, soalnya ada caranya lagi nanti kalau tertarik supaya tidak kelebihan gimana, nanti saya bisa bantu hitungin lagi gitu. Cuman di sini kita fokusnya ke supaya gimana sih caranya supaya stoknya itu tuh tidak kurang dulu. Kalau kurang kan kita nggak bisa dagang ya Bapak Ibu. Kalau kurang kan apa yang kita dagang sayang gitu. Misalkan orang mau, misalkan tadi mau dagang pop mie. Kalau di sini dagang pop mie berapa biasanya? yang ketiga itu masalah kapasitas. Ya di sini gudangnya besar atau enggak? Besar. Kalau misalnya kita beli banyak, mereka semua masuk. Waktu liburan masuk juga. Alhamdulillah kalau begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata gudangnya itu kecil, ya kita tidak melihat misalkan 3 ton. Kalau 3 ton tidak masuk, barang kita disimpan di mana? Dekat sama kuda gitu. Kan enggak ya. Nah, jadi kalau misalkan ada tantangan yang lain itu kalau gudang kita ternyata itu terbatas. Ya, yang terakhir itu kalau barangnya itu yang mudah rusak atau memang mudah kadaluarsa. Ya, contohnya misalkan koran. Ya, Bapak Ibu mau nggak beli koran kemarin? Ya, nah tapi kalau misalkan koran itu salah satu barang yang memang cepat kadaluarsanya. Ya, karena kadaluarsa koran itu secara umum biasanya cuma 1 hari. Ya, Bapak Ibu pasti lebih suka beli koran hari ini dibanding koran kemarin kalau memang mau belinya berlimpah. Ya, kalau memang beli koran buat bungkus itu beda cerita. Ya, Bapak Ibu direct dulu. Minggu gitu ya. Nah, cuma rata-rata di 3 hari ya. Nah, mungkin kayak gini. Nah, di sini average lead time. Jadi lead time lama rata-ratanya itu kurang lebih 2,9 hari atau ya 3 hari tadi gitu ya. Bapak Ibu, di sini di wisata Kampung Haji kita itu punya barang dagang kalau boleh tahu. Ada contohnya kalau boleh tahu. Ya, ya bahan baku ya apa aja? Beras, oke. Beras itu dijual. Oke, beras itu dijual. Sekarang kebayang kayak gini. Ada orang yang mau beli beras. Tiba-tiba persediaan kita itu kosong. Bisa jualan nggak? Ya. Atau Bapak Ibu pernah mau beli bakso, ya? Ada yang pernah suka yang bakso ya? Ya anak lagi dingin gitu ya.
Nah kalau misalkan beli bakso ketika datang nih, baksonya habis. Rasanya gimana? Kecewa nggak? Kecewa ya. Lagi pengennya gitu ya baksonya nggak ada. Atau baksonya ada, sambalnya nggak ada. Enak nggak makan bakso tanpa sambal? Enggak ya. Nah jadi persediaan itu konsepnya adalah semua barang atau bahan yang kita simpan ya dalam rangka biasanya untuk memenuhi kebutuhan operasional. Ya, jadi kalau misalnya tadi beras itu kita jual, kalau berasnya kita kosong, ya nggak ada tuh yang kita jual. Ya. Nah, udah di next dulu Oke. Lalu, ya tujuannya tadi supaya yang pertama itu menjaga kelancaran operasional. Ya, yang kedua itu meningkatkan kepuasan pengunjung. Ya, kalau misalkan barang itu selalu ada, yang pasti pelanggan selalu. Ya, kalau bapak ibu mau beli bakso-baksonya ada terus, seneng dong. Kecuali beli baksonya jam 1 malam ya. Nah gitu, kalau misalkan terjadinya cuma sekali-sekali aja gitu, sekali-sekali tetap ada tapi nggak sering, mungkin kita bisa ambil di 95%, mungkin di 90%. Jadi ini nggak ada patokannya Bu, service level 95, 90, 100% itu nggak ada. Kita mengacunya ke acuannya apa? Acuannya yang penting kita kalau melayani customer tuh atau pelanggan atau pengunjung itu tuh biasanya kecenderungan seperti apa. Kalau ada dikit-dikit nggak masalah ya mungkin di 90%. Atau kalau sering banget ya service levelnya jadi rendah, misalkan di 30% atau 50% gitu. Kalau misalkan seringnya tuh seringnya kosong, nah itu bisa lebih turun lagi. Misalkan nih yang biasanya Berapa kilogram misalkan, atau berapa kali, ada datanya nggak? Ada. Nah, fungsi data tersebut itu adalah kita itu bisa memperkirakan kira-kira minggu depan kita jualan berapa. Ya, tapi kalau kita nggak punya data, contohnya gini, Bapak Ibu ada yang punya warung di sini? Oke, nggak apa-apa ya. Misalkan gini, ketika kita bicara warung, ya, saya itu misalkan ada jualan apa ya, jualan susu misalkan ya, ada jualan apa lagi ya, kalau di warung jajanan snack misalnya. Kapan kita tahu? Oh kita harus beli ini nih. Kita nunggu apa biasanya? Nunggu stoknya habis. Oke, kalau habis, kalau kita nggak ngecek ya. Nah, supaya kita bisa menghindari itu, ya, salah satu caranya adalah kita mendata. Ya, kita itu punya persediaan itu berapa banyak sih? Orang yang mau beli itu banyak nggak sih? Ya. Karena misalkan gini, ketika tadi kita nunggu stok habis, kita beli susu berapa banyak? Pernah nggak? Oh, saya harus beli susu segini nih. Tapi kan biasanya kira-kira sedus paling cukup gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita beli sedus, ternyata setahun nggak ada yang beli susu, gimana? Oh dibagi, ya. Nah kalau dibagi, bagi kita seorang yang mau jualan rugi nggak? Rugi, ya. Nah itulah tadi fungsinya kita mengetahui, oh orang itu memang suka beli. Ya, contohnya misalkan jual rokok, ya. Nggak tahu di sini jual rokok mas? Oh enggak, cari yang lain. Jual kopi, ya. Nih, ya. Indomie itu banyak rasa ya. Oke, rasa apa yang paling jarang dibeli? Soto, ayam bawang pasti habis biasanya. Ayam bawang sama Indomie goreng itu pasti favorit. Ya. Kari ayam misalkan, ya. Kita iseng nih beli kari ayam. Ya, kita iseng beli kari ayam, beli 1 dus. Ya, ketika akhir tahun nggak laku tuh. Rugi nggak kita? Mau nggak beli lagi kari ayam? Enggak. Tapi tiba-tiba nih udah kita nggak beli, datang nih ada orang mau beli kari ayam, gimana? Nah bingung kan? Nah jadi fungsi demand itu nanti kita memperkirakan, oh kalau kita beli berapa banyak? Oh ternyata untuk kari ayam kita cukup stok 10 aja, nggak usah sedus. Ya, nah itulah fungsinya tadi bagaimana persediaan itu ya bisa membantu kita memperkirakan apa sih yang perlu kita beli, berapa banyak, kapan harus kita beli. Logistik.